Selamat pagi jemaat sekalian, selamat datang beribadah bersama Jemaat GI Vancouver. Saya mempersilakan jemaat untuk mengambil sikap teduh. Saya akan memimpin dalam doa teduh saat ini. Mari kita berdoa. Kepada Allah, pencipta langit dan bumi, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan kesadaran, tanpa Kristus yang mati di salib, kami tidak layak menghadap-Mu. Injil juga boleh sampai di telinga kami, karena kedaulatan-Mu untuk menyelamatkan dunia. Kami mau bersyukur Tuhan, karena kesetiaan para murid sejak ribuan tahun lalu untuk memberitakan Injil, maka kami bisa menikmati anugerah keselamatan. Kiranya dalam bulan penginjilan ini, semangat kami dikobarkan untuk menyatakan Injil di zaman postmodern ini. Kami mau diperlengkapi untuk menggenapi amanat agung-Mu Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kami. Kami memasuki ibadah saat ini dengan hati yang siap untuk memasyurkan dan memuliakan Engkau. Kiranya Engkau hadir dan berkenan dengan ibadah kami saat ini. Amin. Saya mengajak jemaat bangkit berdiri untuk menerima panggilan beribadah dari Mazmur 96 ayatnya yang ketiga yang menyatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari saat ini kita mau menceritakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa sampai seluruh bangsa tunduk di hadapannya. Mari nyatakan, our God is mighty, our God is sovereign, our God is faithful. Declare His glory. Declare His glory among the nations, to all creation His triumph sing. The Lord of people bow in adoration, and Jesus Christ be everlasting King. Our God is gracious. Our God is gracious, infinite in mercy. He brings the hopeless of our sin and fled. He gave His Son to purchase our salvation. In Jesus Christ we meet God unafraid. Declare His glory among the nations, through all creation His triumph sing. Till all the people bow in adoration, and Jesus Christ the everlasting King. Mari kita akan pujian ini baiknya yang ketiga. Katakan, our God is faithful. Our God is faithful, He will work within us, fulfilling all the purpose He had planned, cleansing our hearts and filling with His Spirit, to make us strong, to keep His last command. Declare His glory among the nations, to all creation His triumph sing. The Lord people bow in adoration, and Jesus Christ the everlasting King. Our God is sovereign over all creation, and soon His Son shall hear His mighty voice. With shout of joy the King shall come in splendor. Lift up your heart, confess Him and rejoice. Declare His glory among the nations, to all creation His triumph sing. The Lord people bow in adoration, and Jesus Christ the everlasting King. Saya
Saya mempersilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan masuk pada pengakuan dosa. Pendeta Sagala dalam khotbahnya minggu lalu menyatakan, begitu kita menerima Injil, pada saat yang sama kita berhutang karena Yesus. You like it or not, you owe the gospel to so many people, to sinners. When you receive the gospel, you are demanded to pay the tax. Mari tanyakan pada diri kita masing-masing. Berapa yang terhilang dan terbelenggu sudah kucari? Mari kita naikkan pujian, sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bait yang kedua, begitu banyak waktu yang terbuang. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita naikkan bait yang ketiga. Tanyakan, telahkah ku perhatikan sesama dan ku patut menghantarnya pada Kristus? Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Katakan dengan sungguh, Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, ampuni kami yang gagal memberikan yang terbaik. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit kuberi bagimu ya Tuhan. Ampuni kegagalan kami untuk memperhatikan sesama. Ampuni kami yang tidak menyatakan Injil kepada orang yang terhilang dan terbelenggu. Ampuni kami yang masih berkubang dalam dosa, mencari kesenangan dunia, tidak berpegang teguh dengan kebenaran yang absolut bahwa Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Ampuni kami yang tidak menjadi teladan dalam pergaulan kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau berbalik dari jalan kami yang jahat dan menyimpang. Kiranya Engkau memperbaharui hati dan pikiran kami, menjadi murid yang setia, menyatakan Injil kepada sesama, dan hidup kami menjadi kitab terbuka yang menyaksikan Engkau. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni kesalahan kami. Amin. Jaminan pengampunan dosa terambil dari Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Petunjuk hidup baru terambil dari
Matius 28 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari saat ini kita mau menghidupi petunjuk hidup baru dengan meminta agar Allah fill us with compassion, fill us with passion, stir us to action for all the people who live on the earth. Mari kita naikkan pujian, fill with compassion. Fill with compassion for all creation. Jesus came into a world that was lost. There was but one way that He could save us, only through suffering that on a cross. God, you are waiting, your heart is breaking for all the people who live on the earth. Stir us to action, fill with your passion for all the people who live on the earth. Great is your passion. Great is your passion for all the people living and dying without knowing you, having no Savior, their lives forever. If we don't speak out and lead them to you, God, you are waiting, your heart is breaking for all the people who live on the earth. Stir us to action, fill with your passion for all the people who live on the earth. From every nation. From every nation we shall be gathered. Millions redeemed shall be Jesus reward. Then He will turn and say to His Father, truly my suffering was worth it all. God, you are waiting, your heart is breaking for all the people who live on the earth. Stir us to action, fill with your passion for all the people who live on the earth. Kepada hambanya, Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala, saya persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, selamat pagi kembali kepada Bapak Ibu, saudara-saudara di GI Vancouver. Puji Tuhan, kita masuk kepada sesi ketiga bulan misi tentang penginjilan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kami boleh mendengarkan sabdamu kembali. Pengajaran tentang pentingnya kami memberitakan kabar baik di bulan misi gerejamu di tempat ini. Kami mohon ya Bapa, sebelum kami membuka firman-Mu, bukalah
pikiran, bukalah hati kami, sehingga kami boleh menikmati firman. Berkati juga jemaat-Mu, baik yang di rumah, di mana saja, juga hamba-Mu yang memberitakan, serta semua alat yang kami gunakan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari dua bagian. Bagian pertama dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Dan bagian kedua 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5 juga. Saya baca 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tetapi di dalam pasal 4 dikatakan bukan berarti menjauhi, tidak peduli. Di pasal 4, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, for the sake of his kingdom. Beritakanlah firman, preach the gospel. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, kairosnya, ya, kesempatannya baik atau tidak baik. Harus siap sedia. Nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Alasannya, ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Lebih menyedihkan lagi, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat 5. Tetapi kamu, dalam bahasa Yunani ada kamu di sini, sude. Tetapi kamu, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Baik, pada sesi ketiga ini dari bulan misi, kita akan membahas tentang penginjilan di tengah-tengah masa posmo. Atau dikasih saya temanya, evangelism in postmodern world. Ya, evangelism in the postmodern world. Ini perlu kita mulai dengan sedikit membahas tentang apa dan bagaimana itu posmo. Tentu ini satu tema yang besar. Saya sendiri berkali-kali membahas tentang tema ini 2 sesi, 2 kali 1,5 jam. Tetapi karena ini dalam konteks evangelism, penginjilan, tapi dikaitkan dengan posmo, mau tidak mau, kita harus menyinggung. Tapi bukan membahas tentang posmo. Oke? Apa dan bagaimana postmodernisme? Atau saya singkat, apa dan bagaimana itu posmo? Ada 3 catatan penting saya berikan. Yang pertama, sebenarnya posmo itu adalah sesuatu yang sulit didefinisikan.
di mana para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ini catatan pertama. Orang yang berbeda bisa memberikan definisi yang berbeda tentang posmo. Tapi nanti akan kita lihat secara general apa yang kita pikirkan tentang posmo. Yang kedua, catatan kedua, istilah posmo atau postmodernism dikaitkan dengan seorang bernama Jean-François Lyotard. Ya, Jean-François Lyotard. Muncul secara formal istilah ini dan intensional secara sengaja pertama kali pada leksikon filsafat tahun 1979. Sekali lagi, pada sebuah leksikon filsafat 1979 dengan publikasi oleh G.F. Lyotard yang berjudul The Postmodern Condition. The Postmodern Condition. Ini catatan yang kedua. Kapan mulai muncul? 1979 oleh G.F. Lyotard. Yang ketiga, posmo dengan berbagai bentuknya mempertanyakan apa yang disebut dengan realitas. Juga hal-hal yang bersifat objektif. Juga menolak adanya nilai dan kebenaran yang bersifat umum. Tetapi semua relatif. Dengan sendirinya menolak objektivitas sebuah apa yang disebut dengan kesalahan dan kejahatan. Barangkali akan lebih mudah kita memahaminya kalau kita bandingkan dengan postmodern dengan modernisme, ya. Jadi modernisme dan postmodernisme. Saya kasih ada 6 catatan. Saya bikin kalau saya bagi 2 kolom, maka di kolom pertama modernisme, kolom kedua postmodernisme, maka yang pertama modernisme menerima realitas. Menerima. Sedangkan di sisi lain posmo mempertanyakan apa yang kau maksud dengan reality. Ya. Yang kedua, modernisme bersifat rasional, berusaha memikirkan setepat-tepatnya. Tetapi posmo berkata rasio sangat terbatas. Jadi mempertanyakan apa yang dikatakan dengan rasional. Yang ketiga, modernisme mengakui bahwa pengetahuan bersifat objektif. Sedangkan postmodernisme berkata itu bukan objektif, subjektif. Ya, tidak ada yang namanya kebenaran objektif. Yang adalah subjektif menurut dia, menurut orang itu. Berkait dengan itu, maka yang keempat, modernisme nilai bersifat objektif. Tapi posmo berkata subjektif, nilai, value. Yang kelima, kejahatan adalah kejahatan. Karena itu tinggalkan. Itu pesan modernisme. Tetapi posmo berkata, apa yang kau maksud dengan kejahatan? What do you mean by evil? Ingat tadi, menolak kebenaran yang bersifat objektif. Yang terakhir, yang keenam, untuk modernisme ditemukan kebenaran yang bersifat universal. Universal value, umum. Sedangkan bagi posmo, kebenaran itu bersifat, nilai itu bersifat individual. Jadi sekali lagi, menerima realitas, mempertanyakan. Bersifat rasional, rasio sangat terbatas. Pengetahuan objektif, posmo bersifat subjektif. Nilai bersifat objektif, ini bersifat posmo subjektif. Yang kelima, kejahatan adalah kejahatan, tinggalkan. Posmo berkata, what is evil? Apa itu kejahatan? Dan keenam, universal value. Value bersifat universal. Dan untuk posmo, value bersifat individual. Jika demikian, apa dampaknya? Nah, ini dia maksudnya.
Apa dampaknya? Adakah dampaknya? Ini menjadi hal yang sangat penting. Ada satu ungkapan yang terkenal, yaitu what you believe determines how you live. Ya. What you believe determines how you live. Apa yang kau percaya, yang kau anut, pandanganmu, akan mengarahkan, menentukan bagaimana kamu hidup. Itulah yang terjadi di dalam kenyataan dengan munculnya gerakan postmodernisme. Memberi pengaruh yang besar bukan saja di dalam filosofi hidup, tapi juga di dalam keagamaan. Jadi ada pengaruh dalam keagamaan. Sebagai contoh, apa yang terjadi jika pertama, tidak ada nilai yang bersifat objektif? Artinya mempertanyakan apa yang namanya kejahatan, kesalahan. Yang kedua, apa yang terjadi jika tidak ada nilai yang bersifat universal? Nilai bersifat individual. Yang ketiga, kalau begitu, bagaimana hal itu, pendapat itu, berhubungan dengan ajaran kekristenan? Nah, itulah sebabnya tema kita, evangelism in the modernism world, dalam dunia posmo, mau tidak mau, ada pengaruh, ada. Ketika kita membahas dua sesi pertama tentang pentingnya penginjilan sebagai inisiatif Allah, kedaulatan Allah yang memerintahkan, karena Allah begitu mengasihi si dunia, for God so loved the world. Ketika kita berkata, oke, saya mau menginjil sekarang. Tetapi kita diingatkan, zaman kita tidak mudah menerima yang namanya Injil. Dan kalau kita sudah membahas pada minggu yang lalu, sebenarnya ada beberapa hal yang memotong sayap usaha pemberitaan Injil itu. Termasuk saya bahas pada waktu yang lalu adalah teologi yang menolak, yang seolah-olah memberitakan Injil itu adalah kristenisasi, yang menggantikan Injil dengan perbuatan baik, bakti sosial, aksi sosial, social welfare. Dan saya berkata, tentu kasih harus ada buahnya. Tetapi aksi sosial, perbuatan baik tidak sama dengan kabar baik. Sekali lagi, perbuatan baik tidak sama dengan kabar baik. Itu harus berjalan bersama-sama. Bandingkan seruan reformasi. Sola Scriptura, hanya Alkitab. Alkitab sebagai ukuran. Atau misalnya, semua kita gereja-gereja Injili menerima apa yang disebut dengan Yesus satu-satunya jalan. Dan ada kepastian keselamatan. Nah, kalau itu semua dipertanyakan, maka usaha kita menginjili menjadi mental. Tidak ada hasil. Nah, jadi semangat kita untuk memberitakan Injil ternyata ditolak. Nilai-nilai itu ditolak. Tidak ada kebenaran yang bersifat objektif. Semua sebenarnya relatif. Apa itu surga? Apa itu kejahatan? Apa itu kesalahan? Nah, kita bersyukur bahwa firman Tuhan sudah mengingatkan kita 2000 tahun lebih yang lalu tentang kenyataan ini. Itulah yang kita baca tadi dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kepada Timotius, anak rohani daripada Rasul Paulus, di ayat 1 tadi kita baca, dikatakan, ketahuilah hal-hal ini. Nah, dalam bahasa Yunani ada hal-hal ini. Know these things. Dengan perkataan lain, Bapak Ibu sekalian, sebelum Timotius memberitakan kabar baik, dia harus mengenal zamannya, di abad pertama bagaimana kondisinya. Tetapi apa yang kita lihat sekarang, justru apa yang dikatakan Rasul Paulus ini sangat relevan dengan masa kini kita.
Karena yang dibahas di sini adalah pada hari-hari terakhir. Pada masa kita. Ada orang bertanya, what is the main problem of the world? What is the main problem of the world? Dijawab dengan, the main problem of the world is the problem of man. The main problem of the world is the problem of man. The main, ini permainan kata sebenarnya ya. What is the main problem of the world? Problem utama dunia ini. Dan dijawab dengan problem utama, main problem of the world is the problem of man. Itulah yang kita baca dari bacaan kita. Karena apa dikatakan tadi, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, apa yang dimaksud dengan sukar di sini? Perlu kita bahas. Sukar di sini bukan sekedar misalnya kita menstarter mobil, tidak bisa sukar. Atau kita mencoba membuka pintu, agak susah, sukar, nggak bisa. Atau kita melewati sebuah perjalanan sukar, bukan. Kata Yunani kalepos, sekali lagi kalepos, mengandung satu arti yaitu mengerikan, menakutkan. Hari-hari terakhir, yaitu hari antara Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Tuhan Yesus akan datang kembali, itu bisa dikatakan sebagai hari-hari terakhir. Artinya apa? Setelah Yesus naik ke surga, kapan saja Tuhan Yesus bisa datang, bukan? Sehingga Alkitab bisa mengatakan itu adalah hari-hari terakhir. Tentu, ibarat bab terakhir sebuah buku, itu makin dekat. Tapi berapa dekat kita tidak tahu. Kita tidak mau berspekulasi tentang itu. Masa yang mengerikan. Masa yang menakutkan. Bayangkan misalnya, kalau kita baca dalam Injil, ketika orang dirasuk setan, semua orang ketakutan. Karena orang dirasuk setan itu sangat membahayakan. Atau misalnya, ketika kita sedang duduk atau sedang menikmati indahnya danau atau laut, tiba-tiba datang tsunami dan kita menyaksikan bagaimana badai topan itu besar sekali dan sebelum detik-detik sebelum menghanyutkan kita, kita merasa sangat mengerikan. Saya terbayang film waktu saya melihat itu rekaman tentang orang-orang yang berada di tepi pantai sebelum tsunami pada waktu yang lalu. Mereka teriak, mereka histeris. Menit-menit itu ditunjukkan. Kira-kira begitulah kata yang kalepos. Dan apanya yang kalepos? Kembali, bukan apa-apa. Yang kalepos itu yang mengerikan, menakutkan itu manusianya. Kita melihat di sini ada 19 ciri-ciri manusia yang begitu negatif. Kalau kita bagi semuanya bisa dibagi 3, yaitu relasi vertikalnya rusak. Misalnya kita lihat sekarang kelompok yang makin menolak Allah makin banyak, kelompok ateis. Relasi vertikal. Tadi dikatakan tidak mempedulikan agama. Yang kedua, relasi dengan diri sendiri juga rusak. Itulah sebabnya kita lihat orang minder, frustrasi, bahkan membenci diri sampai ke tingkat bunuh diri. Lalu yang ketiga, relasi horizontalnya juga rusak. Adanya permusuhan, curiga, benci. Bahkan dikatakan tadi, relasi antara orang tua dan anak tidak beres. Tidak tahu berterima kasih. Demikian tadi kita baca. Berarti ini mau mengatakan apa? Anak yang tidak bisa berterima kasih kepada orang tuanya. Yaitu yang kita baca tadi dengan jelas. Di dalam ayat 2, saya baca buat kita. Manusia mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang. Mereka membual. Mereka menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua. Nah, apa yang berontak terhadap orang tua? Langsung muncul kata tidak tahu berterima kasih. Nah, ini berarti yang dikatakan di sini unsur berontak dengan orang tua dikaitkan dengan tidak tahu berterima kasih. Relasi horizontalnya tidak beres. Lalu tidak memperdulikan agama. Relasi vertikalnya tidak beres. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Udah nggak ada damai. Gelisah. Benci dalam dirinya.
Itu relasi dengan diri sendiri tidak beres. Dan kemudian kita baca lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau kita perhatikan ini dengan baik. Ayat 2 dimulai dengan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Lalu kemudian ditutup di ayat 4, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Berarti dimulai dengan mencintai diri secara salah, lalu menuruti hawa nafsu juga lebih kepada Allah. Apakah mereka beribadah? Beribadah. Yang kita baca ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri. Secara lahiriah, outwardly, they may practice their Christianity, but inwardly nothing. Zero. Dalam kondisi seperti ini, disitulah tadi kita baca 2 Timotius pasal 4. Sekalipun manusia sudah dinubuatkan menjadi manusia yang tidak peduli Allah, manusia yang hancur relasi vertikal, relasi ke dalam, relasi keluar, maka Injil itu harus menjangkau mereka. Gereja mesti menjangkau orang seperti ini. Orang seperti ini yang frustrasi, yang akhirnya kecewa dengan diri, dengan sesama, dan mungkin akhirnya mereka berkata lebih bagus saya mengakhiri hidup saya atau membunuh orang lain. Kekacauan seperti ini harus diintervensi dengan kekuatan Allah, dengan berkat Allah. Itulah yang kita baca tadi dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 dikatakan tadi, di hadapan Allah dan Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Wah, itu luar biasa itu ya. Ini menunjukkan sesuatu keseriusan. Saya baca sekali lagi. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Buat apa kalimat introduksi seperti ini? Kenapa Rasul Paulus tidak langsung berkata kepada anak rohaninya Timotius, lakukan ini? Bisa bukan? Bisa. Tetapi begitu seriusnya perintah ini, sehingga digunakannya bukan sekedar otoritas dia sebagai bapak rohani atau sebagai guru, tetapi dia melibatkan Allah. Seakan-akan seorang abang yang kakak beradik, karena serius dia bicara. Bukan hanya aku sekarang bicara. Saya panggil papa, saya panggil mama. Lalu kemudian disampaikanlah pesannya. Nah, ini dikatakan Allah dan Yesus Kristus. Lalu kemudian dilanjutkan tadi lagi, aku berpesan dengan sungguh-sungguh demi kenyataannya dan demi kerajaannya. Poinnya apa? Dengan introduksi satu ayat yang panjang ini, yang sangat serius ini. Poinnya adalah beritakanlah firman. Preach the gospel. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jikalau Bapak Ibu Saudara menghayati Yunani, akan sangat indah membaca ini. Karena apa? Di dalam Yunani ada namanya perintah yang menunjukkan urgensinya, sangat pentingnya, sangat mendesaknya. Do it immediately. Don't wait. Jangan tunda-tunda. Never delay. Itulah yang disebut dengan tense aorist imperatif. Sekali lagi, dalam Yunani, aorist imperatif itu digunakan untuk sesuatu, the sense of urgency. Sesuatu yang sangat mendesak. Dan kata itu sebenarnya yang muncul di kata beritakanlah, kerukson. Lalu elekson, epitimeson, parakaleson. Jadi itu adalah bentuk daripada aorist imperatif. Beritakan, mendesak, siap sedia, mendesak, jangan tunda-tunda. Nyatakan kebenaran, nyatakan kesalahan, itu mendesak. Lalu dikatakan, hiburkanlah. Kalau dalam terjemahan kita, tegurlah. Nah, kata bahasa Yunani kita baca tadi, parakaleson. Berarti comfort them, comfort. Berarti waktu menegur pun, bukan menegur menjatuhkan. Menyatakan dosa supaya bertobat. Dengan perkataan lain, kalau kita baca
ayat ini secara sangat teliti, boleh dikatakan cara yang ditaruhnya di sini adalah lakukanlah segala cara. All out ministry. All out evangelism. Makanya dikatakan kapan? Segala waktu, segala kebenaran, segala metode. Kalau perlu tegur atau nasihati. Begitu mendesaknya pemberitaan kabar baik ini. Di tengah-tengah konteks yang sudah dikatakan tadi, manusia lebih memperdulikan dirinya, hawa nafsunya. Tidak peduli agama, tidak peduli kebenaran. Bahkan juga tidak tahu berterima kasih. Juga tidak ingin berdamai. Memalingkan telinganya dari kebenaran kepada dongeng-dongeng. Mencari guru-guru palsu yang menyenangkan kupingnya. Dalam kondisi demikian, tetap Timotius, saudara dan saya, sebagai Timotius masa kini, tetap dituntut atau diperintahkan firman Tuhan secara urgency, secara mendesak untuk memberitakan kabar baik itu. Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, maka mungkin kita bertanya, bagaimana caranya? How can I carry it out? Bagaimana? Ya, ini memang pertanyaan yang sangat serius. Bagaimana saya melakukan itu? Kalau kita perhatikan di masa Tuhan Yesus, Tuhan melakukan dengan penginjilan massal, KKR massal, di hadapan 5.000 laki-laki. Misalnya Yohanes pasal 6 ayat 10. Kalau 5.000 laki-laki dewasa, bisa jadi digabung perempuan, remaja, sekolah minggu, bisa jadi 12.000 sampai 20.000. Itu penginjilan massal. Tapi juga bisa penginjilan melalui kelompok. Nah, dalam buku saya yang saya singgung minggu lalu, apa kabar Injil, secara pribadi buklet saya singgung di sini mengenai pipa pekabaran Injil melalui PA. Yang mungkin mudah ditemukan di Vancouver ini, small group evangelism. Ini juga buku yang sangat bagus, small group evangelism. Mungkin sebelum kuliah atau sesudah kuliah atau sesudah kantor, kapan saja bisa dilakukan ketika kita betul-betul mau menggunakan kesempatan itu. Dan ada juga pekabaran Injil secara pribadi, personal evangelism. Dan nanti akan kita bahas ini secara khusus. Ada juga satu buku, saya kira Bapak Ibu Saudara bisa menemukan di sini. Buku dari seorang penginjil besar di Inggris bernama Stephen Olford. Nah, Stephen Olford ini orang yang sangat dikagumi, highly respect oleh pendeta Dr. Billy Graham almarhum. Ketika saya di Amsterdam tahun 86, itu nama ini diperkenalkan. Dan dialah salah satu penceramah pleno di tahun 1986. Dia menulis satu buku, The Secret of Soul Winning. The Secret of Soul Winning. Rahasia memenangkan jiwa bagi Kristus. Nah, dia memperkenalkan beberapa metode pendekatan. Nah, kalau tadi dari segi jumlah, bagaimana kita memberitakan penginjilan, evangelism, dari segi jumlah ada yang namanya KKR massal, tapi mungkin itu lebih sulit kita lakukan. Karena apa? Itu memerlukan usaha, dana, dan persiapan yang sangat besar. Lebih praktis lagi adalah PA kelompok, ya, small group evangelism, buku yang tadi saya singgung. Lalu lebih praktis lagi adalah personal evangelism. Jadi pekabaran Injil secara personal, PI pribadi. Nah, dari segi pendekatan, ada yang diperkenalkan di sini, ada 6 pendekatan diberikan oleh Stephen Olford. Pertama, apa yang disebut dengan the shock approach. Shock, tiba-tiba. Saya akan membaca dari buklet saya halaman 44. Metode ini digunakan bila kita tidak memiliki cukup banyak waktu untuk melakukan dialog secara bertahap dan berencana. Karena itu, pekabaran Injil dilakukan secara tiba-tiba.
Sebagai contoh adalah kisah penginjil Moody yang melakukan pekabaran Injil pada suatu malam. Diceritakan bahwa hari itu Moody tidak menerima undangan pelayanan sama sekali. Karena itu dia tidak melakukan pelayanan khotbah. Dia juga tidak melakukan pelayanan pribadi. Dengan beban penginjilan yang begitu besar, Moody merasa bersalah karena tidak memberitakan kabar baik kepada siapapun hari itu. Itulah sebabnya dia keluar dari kamar tidurnya dan menemui siapapun yang dapat ditemuinya. Ketepatan dia menemui seorang polisi lalu lintas yang sedang siap untuk pulang ke rumahnya. Segera Moody bertanya kepada polisi tersebut, "Do you know Jesus? Jesus is your personal savior." Setelah memberikan pertanyaan itu, Moody kembali ke rumah dan tidur. Puji Tuhan, ternyata metode itu membawa hasil. Karena kemudian polisi tersebut bersaksi pada sebuah kebaktian yang ketepatan dilayani oleh Moody. Bahwa dia sungguh-sungguh terdorong untuk percaya dan menerima Yesus secara pribadi melalui kesaksian seseorang yang datang kepadanya di malam hari. Nah, itu yang disebut dengan the shock approach. Yang kedua adalah the gentle approach. Apa yang dimaksud dengan the gentle approach? Saya akan baca sekali lagi buat kita. Metode ini sangat relevan dilakukan terhadap orang-orang yang dekat. Seperti saudara kita, teman di kantor, atau teman di kampus, atau mungkin tetangga. Dalam hal ini kita mendemonstrasikan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Seperti kasih dan kebaikan. Yang melaluinya Allah dapat berbicara kepadanya. Hal inilah yang ditegaskan Rasul Petrus ketika dia menulis, "Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka." Inilah the gentle approach, dengan kesaksian hidup. Dan ini tidak harus seketika. Itu bisa dalam beberapa sesi sampai akhirnya dia dari tidak tertarik kepada kabar baik, makin tertarik, hati terbuka dan mendengar. Lalu yang ketiga, apa yang disebut dengan the conversational approach. Ini pendekatan melalui percakapan. Metode ini memerlukan kemampuan yang berkomunikasi yang baik. Nah, namanya ngobrol-ngobrol. Jadi bisa kita berangkat dari satu tema ke berbagai tema, dan dari tema itu kita membawa kepada berita Injil. Misalnya dalam kondisi COVID sekarang ini, semua orang ketakutan. Tiba-tiba saja orang yang tadinya sehat kena COVID, lalu 2 minggu kemudian kita dengar sudah meninggal dunia. Nah, mungkin dari sini kita bisa menyampaikan Injil bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Ya, dan upah dosa adalah maut. Sehingga diperlukan kepastian. Dan kita bertanya, ini sorry ini. Kita doakan sih, kita ini sehat-sehat melewati COVID ini. Tapi sekiranya mengalami COVID, sakit, dan seperti ribuan orang sudah meninggal. Jikalau Anda salah seorang daripadanya, apakah Anda sudah yakin akan keselamatan dan hidup kekalmu? Nah, mungkin dia akan memikirkan itu serius yang selama ini belum pernah dipikirkannya. Itu yang disebut dengan the conversational approach. Masuk melalui percakapan dan diarahkan kepada fakta-fakta Injil. Fakta Injil saya tulis di buklet saya ini. Pertama, semua orang berdosa, Roma 3:23. Lalu yang kedua, upah dosa adalah maut. Pada umumnya Kristen nominal sudah tahu itu ya. Lalu yang ketiga, upah dosa adalah maut, tapi yang ketiga, Kristus sudah mati di kayu salib, menggantikan kita. Ya. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Yesus diremukan karena kejahatan kita. Jadi Kristus sudah bayar utang kita lunas. Yang keempat, pentingnya menerima Tuhan Yesus. Kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagaimana Tuhan perintahkan, maka kita mengalaminya. Yohanes pasal 1 ayat 12, setiap orang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Tuhan. Lalu setelah kita menerima, maka yang kelima itu adalah kita yakin akan keselamatan kita. Tapi keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan adalah anugerah
Dan akhirnya dengan keyakinan keselamatan, barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Nah, percakapan seperti ini ya, sangat baik menyampaikan fakta-fakta Injil. Mungkin tidak dalam satu percakapan semua Injil fakta disampaikan. Ya, karena kita tahu sebenarnya pekabaran Injil itu merupakan mata rantai. Tuhan mengirimkan orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Sampai akhirnya mungkin setelah orang itu diyakinkan akan dosanya, tapi belum menerima Tuhan waktu itu, nanti datang lagi anak Tuhan memberitakan Injil, tetapi kemudian dia sudah siap untuk menuai. Jadi itu sebabnya terjadi kerjasama. Ini conversational approach. Lalu yang keempat itu adalah disebut dengan the literature approach. Apa maksudnya literature approach? Literatur. Penginjilan melalui literatur. Sekarang ada banyak sekali penginjilan melalui literatur. Terutama kalau kita lihat orang-orang dari Saksi Jehova. Itu banyak sekali. Ada teman saya berkata Saksi Jehova itu luar biasa cara mereka dan fanatisme mereka memberitakan Injil. Ingat kata kawan katanya. Mereka tidak membangun gereja. Mereka tidak mau menghabiskan uang mereka kepada gereja. Tapi mereka selalu menerbitkan literatur. Dan literatur inilah dengan sangat banyak, kalau istilahnya sangat boros, mereka bagi kemana-mana. Mereka taruh di stasiun-stasiun, mereka taruh di bandara, airport, mereka taruh di hotel-hotel atau di mana saja yang bisa, sehingga orang membacanya dan melalui itu mereka dipengaruhi akan sekte mereka Saksi Jehova itu, diyakinkan melakukan itu. Itu yang disebut dengan the literature approach. Kita bersyukur cukup banyak traktat diterbitkan yang bertujuan untuk pekabaran Injil. Sebagai contoh misalnya, Jalan Menuju Damai dengan Allah dalam terjemahan bahasa Inggris, Peace with God. Lalu ada lagi terjemahan juga dari bahasa Inggris ini dari Bill Bright, 4 Hukum Rohani. Ada banyak sekali tuh. Dengan metode ini kita harus selalu membawa traktat tersebut yang siap untuk dibagi-bagikan kepada orang yang akan dilayani. Tapi bisa juga kalau kita tidak punya traktat misalnya, saya mendengarkan banyak kesaksian, orang tulis ayat-ayat, lalu digulung, lalu dibagikan. Atau didoakan, ditaruh di satu tempat. Saya ingat satu kesaksian, ada orang tua, dia sangat semangat penginjilannya sangat kuat sekali, tapi dia tidak bisa banyak bergerak dari kamarnya. Ketepatan apartemennya itu di Inggris sana, dekat dengan jalan umum. Maka ketika dia tergerak itu, yang dilakukannya adalah apa? Dia catat itu ayat-ayat firman Tuhan. Misalnya, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Yohanes 3:16 itu. Disalin dengan bagus, lalu kemudian didoakan, setelah didoakan dijatuhkannya dari jendela apartemennya. Suatu ketika dalam sebuah kesaksian dikatakan ada orang yang sedang frustrasi hidupnya, yang stres, ya, dia merasa tidak punya arti lagi dalam hidup ini. Ketika dia sambil jalan seperti melihat ada gulungan kertas menarik perhatiannya, ditendangkannya itu, lalu kemudian dia melihat, dia baca. Waktu dia baca, dia sangat terkesan dengan ayat itu. For God so loved the world. Allah mengasihi diriku. Mengapa aku seperti ini mau mengakhirinya? Akhirnya melalui ayat ini, Tuhan memanggil dia masuk kepada keselamatan. Itu salah satu. Lalu yang kelima dikatakan oleh Stephen Olford adalah the after meeting approach. Apa maksudnya the after meeting approach ini? Kita dapat meminta pimpinan Tuhan kepada siapa kita melakukan pekabaran Injil. Misalnya, setelah kebaktian atau pertemuan-pertemuan di sebuah seminar atau rapat-rapat, kita dapat memperhatikan orang-orang tertentu yang memerlukan pelayanan lanjutan. Hal ini bisa kita lihat di contoh Filipus ketika dia melakukan pekabaran Injil kepada sida-sida Ethiopia pada Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Jadi kita tahu peristiwa itu, sida-sida itu baru pulang dari ibadah Yerusalem. Nah, hal itu terjadi setelah sida-sida baru saja mengikuti ibadah Yerusalem. Sida-sida tersebut sedang dalam perjalanan pulang dengan kereta sambil membaca kitab-kitab Nabi Yesaya. Pada saat itulah Filipus melakukan pelayanan penginjilan kepadanya. Semua kita tahu ya. Detailnya bisa dilihat di Kisah Rasul pasal 8, 26
40. Nah, jadi kalau kita selesai rapat pertemuan, mungkin sesudah itu kita bisa ngopi atau happy hour. Disitulah kita memberitakan kabar baik itu kepada teman kita, teman sekolah, kampus, teman sepekerjaan, atau siapa saja yang betul-betul kita sudah doakan dan rindukan. Dan yang terakhir, Stephen Olford memberikan pendekatan yang disebut dengan the plan interview approach. Plan interview. Jadi interview. Jadi merupakan sebuah serangkaian percakapan yang dipersiapkan. Apa yang dimaksud dengan ini? Ya, setelah dia berdoa, dia bergumul dengan orang yang sudah didekati untuk diberitakan Injil, siapkanlah beberapa pertanyaan atau cerita atau kesaksian yang dapat membawa orang tersebut kepada Kristus. Metode ini sangat baik dilakukan bila didampingi oleh seorang teman yang juga mampu melakukan PI. Dengan demikian, pekabaran Injil dapat dilakukan secara bersama-sama, saling mendukung dan saling mendoakan. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara soal pendekatan, ada banyak cara. Yang penting, sekali lagi, kita sadar pekabaran Injil sangat penting, sangat mendesak. Sebagaimana dikatakan tadi dalam 2 Timotius pasal 4, beritakanlah firman, siap sedialah, nyatakanlah, ya, lakukanlah pekerjaan si pemberita Injil, tunaikan tugas pelayanan. Itu yang kita baca dari perintah-perintah yang diberikan dalam 2 Timotius pasal 4. Jika demikian, kita tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Kita mau doakan yang mana, kita mau pilih yang mana. The short approach, the gentle approach, the conversational approach, literature approach, after meeting, atau plan interview approach. Terserah bagaimana Tuhan memimpin saudara sekalian. Baik, jadi Bapak Ibu, setelah kita melihat berbagai pendekatan itu, sebenarnya setiap saudara bisa menggumulkan mau terlibat dalam pendekatan apa. Demikian juga kalau kita bicara dalam penginjilan, dalam memilih jumlah, apakah karunia Anda adalah seperti Tuhan Yesus berkhotbah massa? Bagus. Atau kelompok small gathering evangelism? Bagus. Atau saudara merasa itu bukan karunia saya itu. Saya sulit berhadapan dengan kelompok, apalagi orang sekaligus banyak. Saya lebih berani satu-satu orang. Juga bagus. Bagaimana caranya? Kita akan bahas nanti di sesi terakhir. Dan kalau kita lihat tadi dari Stephen Olford, seorang yang sangat dikagumi oleh pendeta Billy Graham dalam bukunya The Secret of Soul Winning, ya, bagi saudara-saudara yang tertarik dengan buku itu, saya kira ada dijual di toko buku di Vancouver ini, bisa dicari. Stephen Olford, ya, The Secret of Soul Winning. Itu juga pendekatan seperti apa yang mau dilakukan. Wah, saya tidak punya kemampuan untuk mengadakan percakapan, tidak memahami banyak tema. Oke, pilih aja misalnya traktat. Bisa. Salah seorang teman saya berkata, padahal dia pejabat, dia termasuk orang penting di ExxonMobil International. Dia berkata kepada saya, Pendeta Sagala, saya membiasakan diri membawa traktat kemanapun saya pergi. Saya doakan traktat itu, atau Peace with God, atau The Four Laws of Bill Bright, 4 hukum rohani, atau traktat lain. Kadang-kadang saya taruh di laci hotel, atau di kantongnya pesawat terbang, dan saya berdoa. Atau saya pergi ke restoran, di kafe, saya tinggalkan itu, dan saya berdoa. Itu banyak cara. Kalau begitu sebenarnya, sekali lagi seperti minggu lalu kita bahas, tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Termasuk
dalam tema yang kita bahas sekarang. Era posmo. In a postmodernism world. Yaitu dunia yang menolak. Dunia yang relatif. Dunia yang tidak peduli kepada kebenaran. Dunia yang menyadari kebenaran itu adalah individual. Mungkin baik untuk Anda, tapi tidak baik untuk saya. Saya jadi ingat suatu ketika saya mengadakan riset selama 6 bulan di Eropa. Ya, satu kali ada seorang teman saya memperingatkan kepada saya, Sagala, jangan biasakan bicara tentang agama. Karena apa? Di Inggris ini, dalam penelitian, percakapan itu biasanya berhenti, dirusak, dikacaukan. Katanya adalah apa? Begitu kita bicara soal agama. Satu kali saya bicara tentang satu percakapan dengan orang, lalu saya berkata, wah itu nggak benar, itu dosa itu. Kaget dia mengatakan apa? Sin? What do you mean by sin? Ya memang kalau kita lihat sekarang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melihat, mohon maaf, satu video yang di dalam ibadah itu pendetanya telanjang. Jemaat juga telanjang. Ini juga dunia yang edan. Memang kalau kita lihat manusia ciptaan pertama yang Tuhan ciptakan itu ditaruh di Taman Eden. Setelah berdosa dibuang. Akhirnya kemana? Tidak ada lagi di Taman Eden. Mereka di mana? Di Taman Edan. Tuh. Taman Edan. Itu sebabnya sebenarnya kadang-kadang ini mohon maafin. Kalau ada kerusakan. Saya berpikir COVID seperti ini mungkinkah ini? Dari manakah ini? Kalau orang berkata hukuman Allah. Saya berkata sekiranya ini hukuman Allah. Bisa juga. Karena apa? Ini di dunia era posmo ini udah dihujat itu Allah. Semua ketetapan-ketetapan Allah dilawan. Meskipun demikian, itu tidak menjadi alasan bagi kita. Since you are not ready, then just stop. Tidak perlu bicara. Silent. Shut up. Tidak. Alkitab berkata tadi dengan nada yang sangat serius. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di hadapan Allah. Berarti dia perhadapkan tugas ini dengan Allah yang the highest being. Dan Yesus Kristus yang dikatakan bertugas untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan aku berpesan, sungguh-sungguh, beritakanlah firman Tuhan. Proclaim. Dan saya sudah mengatakan tadi, dalam bahasa asli, perintah ini dalam bersifat aorist imperatif. Sangat mendesak. Begitu juga di dalam ayat 5 itu, ketika dikatakan, dunia ini tidak siap lagi mendengarkan Injil. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran, pergi kepada dongeng. Maka ayat 5 tidak dikatakan karena itu diamlah kamu, kesera-sera, lihat apa terjadi. No. Dia berkata apa? Tetapi kamu, itu dia. But you, itu in contrast to the attitude of the negative attitude of the world, to the gospel, to the good news. Dia berkata, but you, tetapi kamu, kuasai dirimu dalam segala hal, sabar menderita, pasti ada kesulitan, sabar kamu, endure katanya, tahanlah, dan lakukan pekerjaan si pemberitaan Injil itu. Dikatakan lakukan pekerjaan si penginjil. Artinya apa? Bisa aja kamu bukan penginjil, tetapi lakukan pekerjaan sang penginjil. Dan bukan hanya lakukan, tunaikan tugas pelayanan, tunaikan, selesaikan. Ayat 5 ini pun kalau kita perhatikan juga dalam bahasa Yunani, juga ada dalam aorist imperatif. Berarti menyatakan sense of urgency juga. Itu yang kita baca misalnya dikatakan di sini kakopateson, lalu poieson dari poieson, lalu evangelis tu ten diakonian tu plerotoperoson. Nah itu memang bentuk daripada aorist.
Luson, lusato, lusate, lusatosan. Lakukan segera. Itulah yang kita lihat tadi dari kesaksian daripada Dale Moody. Tidak ada satu hari di mana dia tidak memberitakan Injil. Bahkan ketika dia sudah tertidur, tiba-tiba dia mau tidur, tiba-tiba dia ingat, saya tidak berkhotbah, saya tidak mengundang. Loh, akhirnya apa? Dia buka piyamanya, dia keluar, dia cari orang. Ya. Good evening, sir. Lalu setelah dijawab, dia bertanya, apakah kamu mengenal Yesus? Apakah kamu sudah menerima Yesus Kristus? Yesus adalah juru selamatmu. Oke, sir, good night. Dia pergi. Ternyata Tuhan memberkati itu. Dan itu menjadi satu kesaksian. Semua metode kalau Tuhan memberkati. Termasuk traktat tadi. Dunia sangat sedih oleh karena Dr. Ravi Zakaria meninggal dunia. Dunia sangat sedih. Dan kita tahu, bagi Anda yang sering mendengarkan YouTube, Ravi adalah salah seorang yang sangat kuat dalam membela kebenaran Injil. Apologet. Salah satu yang sangat berkesan bagi saya, atau saya katakan yang pertama kali saya mendengarkan kesaksian daripada Dr. Ravi Zakaria ketika saya ikut konferensi internasional bagi para penginjil di Amsterdam 1986, berarti 34 tahun yang lalu. International Conference for Itinerant Evangelists. Itu tanggal 12 sampai 21 Juli di Vinkenveen di Amsterdam di Reconvention. Salah satu yang sangat berkesan kepada saya adalah apa? Desakannya memberitakan Injil. Kenapa memberitakan Injil? Dia mengatakan apa? Saya dulu waktu saya muda, saya seorang moralis, saya seorang Hindu, saya seorang mengagumi segala yang namanya idealisme. Tetapi apa yang terjadi? Hati saya kosong. Saya berkali-kali ingin hidup benar. Ingin ideal. Tapi saya menyadari hidup saya kosong. Nothing. Meaningless. Dan dia bercerita, 2 kali saya mau bunuh diri. Tetapi saya bersyukur katanya. Saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Lalu dia mengatakan apa? Kenapa saya menjadi orang Kristen? Kenapa saya menerima Injil? Bukan karena saya sekedar dari jahat jadi baik. Atau dari bodoh menjadi pinter. Bukan. Seorang moralis menjadi seorang lebih moralis. Bukan. Tetapi dia berkata, supaya saya berubah dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Dengan suara berteriak dia berkata apa? Bagi saya, Injil, the gospel, as the good news, bukan mengubah saya sekedar menjadi baik moralis, makin moralis, atau makin pinter. Bukan. Tetapi saya yang seharusnya mati, eternally condemned. Now, I belong to Jesus. I inherit. Saya memiliki hidup yang kekal. Keselamatan, hidup kekal selama-lamanya. Wah, itu sangat terkesan dikatakannya itu. Dan kita sangat bersyukur seumur hidup Rafi menjadi orang yang sangat kuat dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Meskipun melalui apologet, melalui pembelaan Injil. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian diberkati Tuhan. Apapun kondisinya, termasuk di era posmo atau termasuk di era pluralisme, saudara dan saya menjadi orang yang setia, sadar secara sadar-sadarnya. Allah lah yang berinisiatif memerintah kita untuk memberitakan Injil. Jangan lupa, God is in controlling. Allah menguasai semua era, termasuk era posmo. Di mana Injil diberitakan, di sana Allah akan memimpin dan memberkati. Tuhan memberkati saudara, setiap saudara-saudara yang merindukan dan setia memberitakan kabar baik. Siap saudara? Itulah yang kita rindukan. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, seruan daripada firman-Mu, bahwa di hadapan Allah dan Yesus Kristus yang menghakimi, yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Rasul Paulus berpesan dengan segala kesungguhan agar Timotius memberitakan, memproklamirkan Injil yang hidup. Demikianlah juga bagi gereja-gereja, bagi kami saat ini, dan bagi umatmu di GII Vancouver.
Berkati Tuhan semua umat-Mu, terutama di dalam era posmu ini, atau era apapun, supaya dengan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kami semua dikaruniakan kerinduan, kasih yang besar, didesak oleh kasih Kristus, dan ditarik oleh kasih kepada sesama. Dan karena itu kami memberitakan kabar baik, dan banyak orang diselamatkan. Berkati hamba Tuhan, Pendeta David, dan semua hamba-hamba Tuhan di sini, juga majelis, dan seluruh anggota gereja, untuk terus-menerus menggumuli bulan misi ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan umat-Mu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Lagu respon yang akan kita nyanyikan mungkin baru buat sebagian jemaat. Saya mempersilakan jemaat untuk membaca liriknya secara sekilas. Pada slide yang pertama berbunyi, lihatlah ladang sudah menguning. Siapa yang mau jadi penuainya? Ini, aku utuslah Tuhan. Slide selanjutnya, bagian referen terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama, dimaksudkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Yang berbunyi, kuutus kau dengan kuasaku. Jangan takut, jangan tawar. Dan bagian referen kedua adalah respon kita sebagai umat yang menyatakan, ku mau taat, ku mau pergi, memberitakan Injil. Dan meminta Allah memenuhi kita dengan rohnya. Mari, saat ini kita angkat pujian ini sebagai respon terhadap firman. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Ini aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Perlengkapi dengan rohmu, ku tak berdaya sendiri. Ku utus kau dengan kuasaku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injilku. Bersatulah dan majulah, membangun kerajaanku. Ku pilih kau, ku utus kau, ku akan menyertaimu. Ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasamu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku, Tuhanku. Kami satu, kami maju, membangun kerajaan-Mu. Pimpin kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Ini aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Perlengkapi dengan rohmu, ku utus kau, ku utus kau. Ku utus kau, ku utus kau dengan kuasaku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injilku. Bersatulah
kerajaanmu. Pimpin kami, penuhi kami. Sekali lagi, ku mau taat, ku mau pergi. Ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku, Tuhanku. Kami satu, kami maju membangun kerajaan-Mu. Pimpin kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Kepada Pendeta David Meleke, saya persilakan untuk menaikkan doa syafaat. Tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah menikmati firman-Mu. Dan ini adalah minggu yang ketiga dari bulan penginjilan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh tolong kami untuk mau taat dan mau pergi memberitakan Injil Kristus sebagaimana firman Tuhan yang sudah kami dengar. Sekalipun banyak tantangan dan pergumulan, kiranya dengan mengandalkan hikmat daripada Tuhan, dengan mengandalkan kekuatan daripada Roh Kudus, kami dimampukan untuk boleh mengerjakan mandat Injil Kristus ini. Kami juga bersama-sama berdoa buat rekan-rekan yang bergumul dengan segala macam pergumulan, entah mereka yang sedang kehilangan pekerjaan ataupun pekerjaannya dikurangkan, ataupun ada pergumulan tentang sekolah, atau mereka juga yang ada pergumulan tentang mau balik ke Indonesia atau tidak. Kiranya Tuhan yang campur tangan memberikan mereka kesabaran dan juga hikmat untuk boleh melaluinya bersama dengan Tuhan. Secara khusus kami berdoa juga buat rekan-rekan yang mengalami sakit, terkhusus Om Iwan dan Tante Inga. Tuhan, kami menyerahkan terus mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hati yang penuh dengan sukacita, karena sukacita daripada Tuhan tidak tergantung daripada sakit, penyakit, ataupun keadaan. Berkati Om dan Tante, supaya walaupun dalam sakit boleh terus menjadi berkat, baik buat kepada anak-anak, cucu-cucu, dan juga orang-orang terutama yang mengenal dan mengasihi Tante Inga dan Om Iwan. Kami juga mau berdoa, menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan buat GII dan Kanada, terutama BC Vancouver. Berkati Tuhan, Kau sudah tempatkan kami di tempat ini. Engkau sudah panggil kami menjadi murid-murid-Mu, mengalami keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Ini bukan suatu kebetulan. Kami juga sudah dengar firman Tuhan bahwa harusnya kami berhutang. Oleh sebab itu kami berdoa, biarlah Engkau mampukan kami untuk tidak cuma berdoa, tapi menggumulkan dengan serius apa yang bisa kami lakukan untuk bisa memberitakan Injil buat rekan-rekan yang pergi ke sekolah, ke kampus, ke pekerjaan, di keluarga, di mana saja. Mau beritain Injil supaya nama Tuhan dipermuliakan di BC, Vancouver, di Kanada. Kami bersyukur juga Tuhan buat Kanada, buat berkat-berkat Tuhan yang berlimpah melalui pemerintah kami. Ada kemajuan-kemajuan. Kami sudah masuk kepada phase 2, sudah dibuka sedikit demi sedikit itu bisnis, parks, dan juga sekolah, dan juga hal-hal yang lain. Dan mungkin gereja kami juga makin dekat untuk dibuka. Kami berdoa supaya Tuhan tolong pemerintah kami, pemerintah yang ada di sini di BC Vancouver ini, supaya tetap terus dengan hikmat mereka bisa memutuskan apa yang baik, supaya jangan sampai keputusan yang ada itu jadi keputusan yang membahayakan atau disesali oleh kami semua. Berkati juga para masyarakat dan juga citizen di sini Tuhan, supaya bisa menggunakan kelonggaran yang pemerintah berikan, kebijakan yang pemerintah sudah buat, jangan disalahgunakan. Biarlah kami tetap terus bertanggung jawab, jaga social distance, jaga kebersihan, supaya jangan sampai terjadi yang kami takutkan, yaitu second wave dari COVID-19 ini. Dan terkait dengan gereja yang akan reopening, berkati juga supaya di dalam meeting majelis nanti kami bisa memutuskan dengan baik bersama-sama untuk apa yang akan kami lakukan kalau pemerintah sudah mengizinkan kami berkumpul, walaupun itu dibatasi sampai 50 orang. Semuanya kami rindu Tuhan campur tangan supaya kami memutuskan dengan baik, dengan bijaksana, dan semuanya untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan dan untuk membangun jemaat-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita naikkan doksologi.
mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan menerima berkat. Kasih karunia daripada Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menguatkan kita, memampukan kita untuk memberitakan Injil dengan hikmat, dengan pertolongan daripada Tuhan sampai Maranatha. Amin. Ibadah kita telah selesai, silakan jemaat untuk mengambil waktu teduh dan kemudian ada pengumuman selanjutnya. Waktu teduh selesai. Selamat hari Minggu. Selamat juga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang jatuh pada hari Kamis kemarin tanggal 21. Ya. Memang ibadah tidak ada dari gereja ini. Tapi kita melakukan ibadah hari kenaikan di dalam persekutuan senior dan juga Golden Age. Kita juga mau bersyukur bersama-sama hari Minggu ini kita sudah dilayani. Bahkan ini adalah minggu ketiga kita dilayani oleh pembicara hamba Tuhan, pendeta, doktor, insinyur Mangapul Sagala MTH. Kita sudah membahas tentang bagaimana memberitakan Injil di tengah-tengah dunia postmodern ini. Kiranya makin dimotivasi, makin dikuatkan. Minggu depan adalah minggu terakhir. Pak Pendeta akan melayani dengan tema personal evangelism. Mari kita siapin hati kita. Silakan baca di dalam slide. Ini hal-hal yang akan kita pelajari, yang akan dibukakan buat kita semua. Doakan hamba Tuhan, doakan kita, doakan gereja, doakan juga orang-orang. Bahkan kita ajak kalau ada yang kita mau rindu datang dan diperlengkapi. Dan saya kembali mau mengingatkan tentang pentingnya persekutuan doa. Sejujurnya selama beberapa minggu ini nampaknya gereja kita semakin kendor dengan orang-orang yang sedikit lagi berdoa. Saya mau ajak untuk jangan kita kendor, jangan kita lengah. Apalagi kita mau memberitakan Injil, kita harus kita benar-benar butuh hikmat dan kekuatan daripada Tuhan, dan kita harus mengandalkan Tuhan. Mari sama-sama semua datang berdoa. Waktu-waktu yang lalu berdoa kita harus datang di MH. Sekarang tidak perlu, lewat Zoom saja. Mari kita sama-sama berdoa, menikmati persekutuan dengan Tuhan dengan sesama setiap hari Jumat 6.30 sampai 7.30. Silakan lihat slide-slide selanjutnya. Ya, persekutuan Sunday School yang small class, big class setiap hari Minggu, persekutuan yang profesional dan juga persekutuan dynamic setiap hari Jumat sesudah persekutuan doa jam 8 akan dimulai. Ajak siapa saja yang mau kita ajak untuk datang, dan juga terutama yang profesional yang menjadi platform untuk English service. Ajak siapa saja, kalaupun mereka tidak yang profesional, mereka bisa hadir. Kalau mereka juga orang Indonesia tapi mau ikut di dalam English service juga silahkan hadir. Minggu yang akan datang, Persekutuan Berea akan melanjutkan membahas Bible Study mengenai penginjilan. 2 minggu yang akan datang baru akan diadakan lagi Golden Age beserta dengan Persekutuan Senior. Sekian pengumuman kita. Terakhir ada yang namanya persembahan. Saya mau ingatkan kita semua untuk kembali memberikan persembahan ini, persiapkan hati berapa yang kita memberikan persembahannya kepada Tuhan dan juga yang akan dikelola oleh gereja, dan salurkan lewat cara yang sudah ada di dalam slide ya. Tidak ada ulang tahun anniversary. Silakan lihat pengumuman mengenai offering minggu yang lalu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan kepada majelis. Terima kasih. Selamat hari Minggu.